Beberapa kasus MOS atau ospek pernah mencoreng dunia pendidikan Indonesia. Salah satu di antaranya baru saja terjadi dan kembali menghebohkan akhir-akhir ini adalah kasus meninggalnya Evan Christopher Situmorang. Evan adalah siswa yang baru diterima di SMP Flora, Pondok Ungu, Kecamatan Bekasi Utara. Diduga ia meninggal akibat kelelahan fisik lantaran mengikuti kegiatan masa orientasi siswa atau MOS. Evan diketahui meninggal dunia pada 30 Juli 2015 setelah sebelumnya mengalami kejang-kejang. Selama 2 minggu sebelum meninggal, siswa baru berusia 12 tahun ini mengalami kram dan biru di kedua kakinya akibat berjalan kaki sejauh 4 km pada hari terakhir MOS atas perintah seniornya. Pihak sekolah membantah jika salah satu siswa barunya ini meninggal karena kegiatan MOS, sebab menurut Kepala Sekolah Mariada Gomez, kegiatan MOS di sekolahnya tidak ada yang tidak wajar. Sementara itu, pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Kota Bekasi, Jawa Barat masih terus menyelidiki kasus ini. Dalam mengantisipasi kegiatan yang menyimpang dalam masa orientasi peserta didik baru yang berlangsung di tahun ajaran pendidikan baru sekarang ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Anies Baswedan telah mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang pencegahan praktek perpeloncoan, pelecehan, dan kekerasan pada masa orientasi peserta didik baru di sekolah. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan jika kegiatan MOS tidak dipungut biaya dan tidak boleh membebani pihak orang tua siswa. Bagi pihak sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi. Tips bagi para siswa baru yang menjalani kegiatan MOS di sekolah: ikutilah berbagai kegiatan yang diadakan dengan baik, sebab kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi siswa dalam menjalani kegiatan sekolah di kemudian hari. Masyarakat khususnya para orang tua siswa juga dihimbau untuk ikut memantau kegiatan masa orientasi siswa ini. Jika menemukan ada pihak yang melanggar dengan melakukan praktek perpeloncoan, pelecehan, kekerasan fisik maupun mental, bisa langsung melaporkannya melalui laman http://mopd.kemdikbud.go.id. Bagaimana dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru di luar negeri? Apakah ada kegiatan MOS atau ospek seperti di Indonesia? Di luar negeri, tidak ada yang namanya masa orientasi siswa berbentuk kegiatan yang kental dengan kekerasan atau siksaan mental dalam bentuk apapun. Di kampus universitas di Virgin Island atau UVI Amerika Serikat misalnya, masa orientasi penerimaan siswa baru justru diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang menunjang kemudahan mereka beradaptasi di kampus baru. Menurut informasi dari stcreeksource.com, kegiatan di masa orientasi di UVI ini bertujuan meningkatkan kemampuan akademis dan adaptasi siswa terhadap kehidupan kampus. Demikian pula dengan Universitas of New Mexico, Amerika Serikat. Di kampus ini, mahasiswa baru tidak mengenal perpeloncoan ala militer dengan kekerasan fisik dan mental. Mereka justru menerima pelajaran berharga tentang ilmu keuangan, konsultasi, kasus pelecehan seksual, dan melek ilmu soal minuman beralkohol. Selain tur mengelilingi kampus, dalam beberapa hari para mahasiswa baru di sana bersama-sama mempelajari tema-tema positif tadi dan saling berinteraksi dengan rekan-rekannya, seperti dikutip SantaFeNewMexican.com. Di kampus Hampshire College, Amerika Serikat, mahasiswa baru justru diajak berkelompok untuk berdiskusi mengenai isu-isu penting seperti kekerasan seksual, komunikasi, dan lain-lain. Kegiatan ini terkesan santai karena digelar di taman-taman kampus sambil duduk melingkar. Pada acara yang lebih memacu adrenalin, mahasiswa baru seorang pengguna sosial media di Indonesia bernama Haryanto
juga menceritakan tentang pengalamannya saat berada di Mass Rapid Transit atau MRT Singapura yang menyebutkan bahwa kegiatan serupa ospek di negeri tetangga ini lebih inspiratif. Saat itu di dalam MRT ia dikejutkan oleh sekumpulan remaja berwajah ceria yang tiba-tiba mengajaknya tos alias saling menepukkan telapak tangan. Ternyata mereka adalah mahasiswa baru Nanyang Technology University NTU yang sedang mengerjakan tugas ospek dari senior mereka. Tanpa mengenakan atribut aneh, mereka mendapat tugas yang berjudul Kindness Campaign, di mana masing-masing mahasiswa baru setiap harinya harus membuat 30 orang bahagia dan kegiatan ini dilakukan selama sebulan lamanya. Mereka berkeliling Singapura untuk membantu bersih-bersih stasiun, terminal, dan toilet umum. Mereka juga membantu para sangatlah sederhana, yakni sayangnya masih ada saja beberapa sekolah atau kampus yang tetap menjalankannya. Semoga kedepannya kegiatan semacam MOS atau ospek di Indonesia semakin baik dan bermanfaat bagi para. Karena sejatinya kegiatan MOS atau ospek memang perlu dilakukan demi membantu memudahkan siswa baru memasuki babak baru dalam kehidupan akademiknya. Bagi sebagian orang, mengabadikan momen-momen penting lewat foto menjadi salah satu cara terbaik untuk mengenang. Di era modern seperti sekarang, berfoto seolah menjadi hal lumrah dan wajib dilakukan, terlebih ketika berada di suatu tempat yang terbilang prestisius atau bertemu idola. Apalagi saat ini, tren selfie sedang mewabah. Tak jarang orang-orang nekat berpose di lokasi ekstrim atau dalam situasi tak lazim dan berbahaya demi mendapat foto yang keren hingga mengabaikan aturan dan larangan yang sudah ada. Akibatnya, nyawa mereka menjadi taruhannya. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa orang berikut ini. Karena melanggar peraturan dan juga tidak berhati-hati, mereka mengalami peristiwa naas ketika tengah berfoto. Dan berikut ketujuh peristiwanya. Seorang wanita berusia 43 tahun diserang oleh seekor bison di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Ini karena ia dan putrinya nekat selfie dengan latar belakang hewan bertubuh besar itu. Padahal pihak Yellowstone National Park sendiri sudah memperingatkan kepada para pengunjung untuk tidak terlalu dekat dengan hewan-hewan di sini. Misalnya saja jarak aman satwa liar seperti bison, rusa, dan coyote adalah 23 meter. Sayang, wanita ini tidak mengindahkan peraturan tersebut. Akibatnya, bison yang diketahui berjarak sekitar 4,9 meter dari tempat ia berfoto bersama putrinya menyeruduknya. Setelah kejadian naas ini, ia segera dilarikan ke klinik terdekat, Old Faithful Clinic. Diketahui, akibat serudukan bison ini, ia mengalami luka-luka. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, ternyata wanita ini merupakan korban kelima dari serangan bison pada hari itu. Dan 3 dari 5 insiden tersebut terjadi saat korban hendak mengambil foto. Sebagai seorang fotografer, tentunya ingin mendapatkan foto bagus dan mengesankan. Mereka akan melakukan apa saja, termasuk berbuat nekat dan menantang bahaya, guna mengambil hasil jepretan yang memuaskan. Tentu saja semuanya harus disertai dengan kehati-hatian dan penuh perhitungan. Sayangnya, sebuah insiden tragis baru saja dialami seorang fotografer muda asal Fresno, California, Amerika Serikat, Christopher Auguin. Pria berusia 25 tahun ini tewas tersambar kereta ketika tengah melakukan pemotretan di sebuah rel kereta api. Ketika peristiwa naas ini menimpanya, Christopher sedang melakukan pemotretan salah satu modelnya. Diketahui, ia sedang membelakangi kereta yang melaju dengan kencang. Masinis kereta sebenarnya sudah membunyikan klakson dan peringatan agar pria ini keluar dari lintasan rel. Namun nampaknya Christopher tidak mendengarnya dan ia pun tertabrak. Naas, fotografer muda ini dinyatakan meninggal di tempat kejadian.
pria asal San Diego, Amerika Serikat terluka parah ketika ia nekat berfoto bersama ular derik yang ditemukannya di semak-semak. Awalnya pria bernama Todd Facer ini melihat ular derik di semak-semak kemudian mengambilnya. Konyolnya, ia malah kepikiran untuk melakukan selfie bersama ular derik yang diketahui sangat berbahaya demi mengabadikan momen langka tersebut. Alhasil, ular derik ini langsung menyerangnya. Akibat serangan hewan liar berbisa ini, ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit dan harus rela menghabiskan uang sekitar 2 miliar rupiah untuk biaya pengobatan demi menyelamatkan nyawanya. Meskipun selamat, gigitan ular derik ini membuat lengan bawah Todd rusak dan tampak gosong. Nasib naas juga menimpa pasangan suami istri asal Polandia saat mereka hendak berfoto di tepi tebing. Keduanya tewas akibat tergelincir saat sedang berfoto selfie dan jatuh ke jurang lautan. Insiden maut ini terjadi di sebuah tebing di Cabo da Roca, Portugal Barat. Mulanya pasangan suami istri ini datang ke atas tebing bersama kedua putranya yang masih berusia 5 dan 6 tahun. Mereka hendak berfoto selfie di lokasi yang ekstrim dengan nekat melewati batas aman di puncak tebing. Akibatnya, kaki mereka terpleset dan pasangan ini jatuh dari ketinggian puluhan meter. Yang paling menyedihkan, kedua anak mereka menyaksikan orang tuanya sedang berfoto itu jatuh ke dalam jurang. Tim penyelamat pun langsung melakukan evakuasi di tempat kejadian. Namun upaya pencarian sempat ditunda karena gelombang tinggi. Sementara itu, kedua anak mereka langsung dibawa ke psikolog untuk menjalani perawatan atas trauma dan rasa takut mereka akibat kehilangan kedua orang tua. Peristiwa nyaris serupa juga pernah terjadi pada pasangan suami istri asal Belanda yang tengah berbulan madu di World's End, sebuah tebing di Sri Lanka. Kala itu sang suami, Mamito, hendak memotret sang istri yang baru saja dinikahinya di puncak World's End, Taman Nasional Horton Plains, Sri Lanka. Untuk mendapatkan angle terbaik, pria ini berjalan mundur sedikit demi sedikit. Namun naas, ia malah terperosok dari tebing setinggi 1.200 meter. Beruntung tubuhnya tersangkut di pohon yang tumbuh 40 meter dari puncak. Ia sempat tergantung di pohon ini selama 3,5 jam sebelum pertolongan datang dan upaya penyelamatan dilakukan. Petugas tempat menggunakan tali untuk menyelamatkannya dan dibantu juga oleh helikopter militer. Akhirnya ia berhasil diselamatkan dan hanya menderita luka ringan. Ia dan sang istri merasa beruntung karena masih bisa bersama. Pria berusia 23 tahun ini harus rela kehilangan kekasihnya saat baru saja melaksanakan kencan pertama mereka di Johannesburg, Afrika Selatan yang tewas akibat jatuh dari tebing setinggi 15 meter. James Nichols, pemuda asal Ashbourne, Derbyshire, Inggris, sengaja terbang dari rumahnya menuju Johannesburg, Afrika Selatan untuk menemui kekasihnya Shane Holloway, gadis 21 tahun yang dikenalnya lewat situs kencan online. Keduanya berniat melaksanakan kencan pertama di tempat wisata North Cliff Hill untuk mengabadikan momen-momen bahagianya saat bertemu untuk pertama kalinya. Naas, ketika mereka berdua ingin melakukan foto selfie di puncak tebing dengan latar belakang matahari terbenam, Shane terperosok dan jatuh dari atas tebing karena pijakannya ambrol. Saksi mata Armand Gusen mengatakan James tidak menyadari saat Shane jatuh karena dia sibuk mengatur tripod kamera. Dan ketika James melihat ke arah Shane berdiri, ia tidak menemukannya. Ia lantas berteriak-teriak mencari Shane. James akhirnya menemukan tubuh Shane di bawah bukit dan berusaha memberi pertolongan pertama selama 20 menit. Tragis, saat petugas medis datang di lokasi, mereka menyatakan Shane telah meninggal dunia. Sejak kejadian mengenaskan ini, James sering pergi ke Bukit Maut itu bersama ibu Shane untuk mengenang kekasihnya.
Kejadian mengenaskan juga dialami oleh seorang paparazzi yang ingin mengabadikan foto mobil sport mewah milik Justin Bieber di sebuah jalan di Los Angeles, Amerika Serikat. Pria tak dikenali identitasnya ini tertabrak di persimpangan Sepulveda Boulevard setelah berusaha mengambil gambar mobil sport warna putih Bieber yang ketika itu tengah diparkir dekat Center Drive Getty. Bieber sedang tak berada di dalam mobil mewah itu ketika sang paparazzi berusaha mengabadikan gambarnya, lantaran mobil mewah ini tengah dipinjamkan kepada teman Bieber. Mendengar kabar tersebut, penyanyi pelantun lagu Boyfriend ini mengungkapkan rasa bela sungkawanya. Pemirsa, itulah 7 peristiwa naas saat berfoto versi on the spot. Pemirsa, apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata nenek? Yang terbayang mungkin sosok perempuan tua, renta, dan telah berusia di atas 50 tahun. Kata nenek identik dengan kulit keriput, tubuh yang sudah lemah dan membungkuk. Tapi semua pendapat tersebut akan sirna jika kita melihat beberapa wanita yang sudah tergolong nenek-nenek ini. Ada yang sudah mempunyai cucu, tapi ada juga yang belum mempunyai cucu, namun sudah berusia di atas 50 tahun. Hebatnya, fisik terutama wajah mereka justru menunjukkan usia jauh lebih muda dari usia mereka sebenarnya. Apalagi ketujuh wanita ini mengaku tidak menjalani operasi plastik dalam menjaga keawetan mudaan kulit mereka hingga mereka dijuluki wanita abadi. Bagaimana mungkin para nenek ini tampak cantik, bak manusia abadi seperti di usia 20 atau 30 tahunan? Pemirsa, inilah 7 wanita abadi versi on the spot. Melihat wajah dan seluruh fisiknya, pasti banyak yang terkecoh jika wanita cantik ini adalah seorang nenek. Kazuko Inoue disebut banyak orang sebagai nenek tercantik di dunia. Wanita asal Jepang ini terlihat sangat awet muda meski usianya sudah 42 tahun. Namun bila kita melihat wajahnya, ia tampak 10 atau bahkan 20 tahun lebih muda. Masyarakat Jepang hingga pengguna internet di Tiongkok seolah tersihir dengan keawetan muda Kazuko saat melihat foto-foto Kazuko di media sosial bersama dengan kedua anak perempuannya dan 3 cucu yang masih bayi tengah duduk bersama. Sekilas, foto-foto ini justru terlihat seperti grup ibu-ibu muda yang sedang bersama anak-anak mereka. Jika dilihat, ketiga ibu ini terlihat seperti memiliki usia yang tidak jauh beda. Namun faktanya, salah satu wanita dalam foto ini adalah seorang ibu dari 2 wanita lainnya. Kazuko menikah di usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun. Fakta lainnya, anak pertama Kazuko menikah di usia yang sama dengannya. Nenek Kazuko pernah memenangkan kontes kecantikan Kanzei Bimajo di Jepang untuk kategori wanita berusia di atas 35 tahun. Saat diwawancara oleh sebuah majalah tentang rahasia awet muda dan kecantikan si nenek tercantik ini, ia menjawab bahwa rahasianya hanyalah selalu mengucap syukur dengan apa yang dimiliki dan kecantikan dari dalamlah yang perlu ditunjukkan. No energy left in me, the baby might have taken it all, 'cause I've hit the wall. Please don't think that I'm being rude, honey, I'm just not in the mood. I'm head to toe in baby food, so please will you give it a rest. Nenek tercantik selanjutnya adalah Candy Lau. Manula satu ini pernah menjadi perbincangan publik dunia. Bagaimana tidak, wanita yang berprofesi sebagai model ini tetap terlihat cantik walau usianya sudah menginjak 50 tahun. Ia masih terlihat seperti wanita 20 tahunan. Wajahnya sangat cantik, apalagi ditambah tubuhnya yang ramping dan kulitnya yang mulus. Menurut wanita asal Hong Kong ini, rahasia kecantikannya adalah menjaga pola hidup sehat dengan rajin mengkonsumsi sayuran dan buah.
Buku koleksi foto wanita terkenal di Hong Kong bahkan di Asia ini telah diunduh sebanyak 3.000 kopi dalam sehari. Kini pemenang Miss Asia Pageant pada 1991 itu sudah memiliki 3 orang anak laki-laki dan menjadi orang tua tunggal sejak 2 tahun lalu. Dulu, Candy Lau terkenal sebagai bintang iklan dan film Hong Kong. Namun sejak memiliki 2 anak, ia lebih fokus menjadi ibu rumah tangga. Apasra Hongsakula merupakan nenek cantik selanjutnya. Perhatikan saja, kulitnya masih kencang terawat, seolah tidak mengalami penuaan, walaupun sudah berusia 68 tahun. Kini wanita asal Thailand pertama yang dinobatkan sebagai Miss Universe 1965 itu masih terlihat sama dengan fotonya ketika ia memenangkan ajang Miss Universe 50 tahun lalu tersebut. Walaupun banyak berita yang mengatakan bahwa ia melakukan operasi plastik untuk menjaga tetap awet muda, Apasra mengaku bahwa untuk menjaga penampilannya untuk selalu tampak muda, ia hanya mengganti gaya rambutnya, serta melakukan perawatan alami seperti menjaga pola makan, berolahraga, dan selalu menggunakan tabir surya ketika berpergian. Selain memiliki kecantikan dan otak cerdas, nenek Apasra juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia didapuk menjadi duta kemanusiaan oleh pemerintah Thailand. Saat ini Apasra Hongsakula memiliki klinik kecantikan wanita dan juga memiliki beberapa spa di Thailand. Usianya sudah lebih dari setengah, namun dia tetap cantik alami. Adalah Elle Macpherson. Usianya boleh 51 tahun, tapi kulitnya tetap kencang dan tubuhnya bugar. Jika banyak publik figur dunia melakukan operasi plastik demi menjaga keawetan muda tubuhnya, namun tidak demikian dengan Elle. Wanita yang kini menjadi pebisnis ini mengaku perasaan senang dan sering tertawa adalah rahasia kecantikannya. Selain itu, untuk menjaga kecantikan kulitnya, sejak muda hingga sekarang, Elle rajin menggunakan body scrub dan pelembab. Ia merasa kulit tak akan cepat menua karena senantiasa lembab. Sedangkan untuk menjaga fisiknya tetap sehat, kencang dan bugar, ibu 2 orang anak ini menerapkan tidur 8 jam sehari, minum air putih hingga 3 liter setiap hari, dan rajin melakukan olahraga renang, lari, hingga mendaki gunung. Nah pemirsa, apakah Anda ingin mencoba rahasia cantik dan awet muda ala Elle Macpherson? Liu Xiaoqing merupakan aktris asal Tiongkok yang populer karena kecantikannya. Saat usianya masih 40-an, wanita kelahiran 30 Oktober 1950 ini kabarnya pernah diklaim sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kecantikan Liu sering menjadi perbincangan beberapa kalangan. Sebagian mengatakan bahwa ia telah melakukan operasi plastik, namun ia membantahnya. Pada 2015 ini, usia Liu genap 60 tahun. Tapi lihatlah wajah dan penampilannya. Ia bak wanita berusia 30 tahunan. Mungkin banyak yang tak menyangka jika sebelum menjadi artis papan atas, Liu pernah menjadi seorang buruh tani dan tergabung sebagai tentara pembebasan rakyat. Setelah itu barulah dunia showbiz menarik perhatiannya saat ia menjadi artis panggung untuk grup drama militer Chengdu. Setelah sempat bermasalah di dunia bisnis hingga sang nenek dipenjara selama 1 tahun beberapa waktu lalu, karena berkat wajah cantik dan bentuk tubuhnya yang segar, Liu kembali ke dunia seni peran. Yang membuat orang berdecak kagum, Liu memerankan gadis berusia 19 tahun. Jika kita perhatikan paras Masako Mizutani, rasanya tidak mungkin jika wanita ini berusia nyaris 50 tahun. Sampai-sampai ada orang yang menyelidiki foto-foto Masako untuk mengetahui apakah foto-foto ini hasil rekayasa teknologi atau bukan.
Kenyataannya, wanita asal Nagoya, Ashi Aichi, Jepang ini memang awet muda dan foto-fotonya adalah asli. Dengan jaminan kulit yang masih kencang dan mulus seperti berusia 20 tahunan ini, Masako terpilih menjadi bintang iklan sebuah produk kecantikan. Sekalipun sudah memiliki 2 orang anak yang sudah besar, ia tetap dijuluki Japan's Lady of Eternal Youth. Banyak orang yang menilai bahwa Masako seperti tidak menua, tapi justru memuda. Rupanya setiap hari ia melakukan perawatan kulit selama 5 jam. Yang lebih menakjubkan, Masako mengaku sejak muda ia tidak suka mengenakan make up dan riasan wajah. Masako memiliki kecantikan alami dengan hidup sehat dan olahraga agar tidak tergores oleh penuaan. Karena itulah, Masako kerap menerima permintaan untuk menjadi model iklan produk kecantikan. Siapapun tentu ingin terlihat awet muda, khususnya wanita. Meskipun terdengar mustahil, namun Michelle Lim yang sudah berusia 58 ini berhasil melakukannya. Lantas, apa rahasianya? Michelle mulai ramai menjadi bahan pembicaraan oleh berbagai media sejak ia mengedarkan foto-foto online dirinya sedang bersantai di tepi kolam. Dalam foto ini, Michelle menunjukkan bagaimana ia tetap terlihat awet muda, bahkan terlihat seperti wanita berusia 20 tahun. Menurut pengakuannya, soal banyak pertanyaan akan rahasia awet mudanya, ia menjawab hanya hidup sehat sejak masih muda. Setiap hari Michelle hanya makan dengan menu tetap seperti tahu, sayur-sayuran segar berwarna hijau, dan ikan. Tak hanya tubuhnya yang terlihat langsing, kulit wajah Michelle juga terlihat sangat sehat. Tak tampak adanya kerutan yang umumnya muncul pada wanita seumurannya. Pemirsa, itulah 7 wanita abadi versi On The Spot. Seperti musim panas di Indonesia adalah musimnya para petani untuk menanam padi, jagung, dan meladang. Sedangkan di negara-negara lain, musim panas lebih identik dengan perayaan festival. Karena di sana, musim panas adalah musim di mana orang bersenang-senang, berkumpul bersama keluarga, melakukan kegiatan outdoor, dan mengunjungi pantai. Jika Anda termasuk orang yang hobi melakukan traveling, mungkin Anda merasakan beberapa perayaan festival di beberapa negara berikut ini. Seperti apa keseruannya? Inilah 7 festival musim panas versi On The Spot. Salah satu event yang sayang untuk dilewatkan jika berkunjung ke Jepang pada saat mendekati akhir musim panas adalah Hanabi Matsuri atau Festival Kembang Api. Festival Kembang Api ini pada umumnya digelar setiap tahun di seluruh wilayah Jepang mulai dari akhir bulan Juli hingga Agustus. Sejarah digelarnya festival ini adalah sebagai perayaan untuk mendoakan penduduk yang meninggal akibat epidemi kolera dan kelaparan besar pada 1732. Hanabi berarti kembang api, sedangkan Matsuri artinya festival. Perayaannya sendiri biasanya dilakukan di pinggir sungai. Hal ini dikarenakan refleksi cahaya di air akan terlihat lebih indah. Tak hanya kembang api, terdapat juga tempat hiburan seperti bazar di sekeliling area perayaan Hanabi Matsuri. Masyarakat yang datang pun beraneka ragam, mulai dari orang tua, anak-anak, dan tentunya remaja. Tradisi lain untuk menghadiri festival ini adalah dengan menggunakan yukata, yakni sejenis kimono non-formal yang biasa digunakan saat musim panas. Walaupun tidak semua orang yang hadir menggunakan yukata, namun sebagian besar akan menggunakannya, terutama para perempuan.
musim panas di Korea Selatan, tepatnya di bulan Juni hingga Agustus, di Boreong, sebuah kota kecil di provinsi Changcheong, selalu menggelar pesta lumpur, yaitu Boreong Mud Festival. Festival yang berlangsung sejak 1998 ini mampu menyedot lebih dari 2 juta wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sejarah Festival Lumpur Boreong dimulai pada 1996. Kala itu, berbagai produk kecantikan yang dihasilkan di Korea Selatan berasal dari lumpur kota tersebut. Lumpur Boreong diyakini mengandung berbagai bahan mineral seperti bentonit dan germanium alami. Untuk mengenalkan dan mempromosikan produk kosmetik itu, mulai 1998 digelarlah Festival Boreong. Pesta Lumpur Boreong diadakan di sekitar Pantai Daecheon, pantai dengan pasir putih yang memanjang lebih dari 2 km ini akan sesak dipenuhi masyarakat dan wisatawan. Ada berbagai kegiatan yang diadakan dalam festival ini. Misalnya berenang di kolam lumpur, meluncur dengan papan di lumpur, body painting dengan beraneka warna lumpur, serta yang paling seru yang ditunggu adalah gulat di lumpur. Bagi para pencinta fotografi, ajang ini juga sangat menarik sebab mereka dapat mengambil objek yang sangat unik yang hanya terjadi 1 kali dalam setahun. Masyarakat Tiongkok terutama di Hong Kong dan Tiongkok sendiri setiap tahunnya rutin melakukan perayaan Dragon Boat Festival dan Rice Dumpling Festival. Perayaan ini dilakukan pada hari kelima bulan 5 menurut penanggalan Tiongkok, tepatnya setelah perayaan Tahun Baru Imlek. Festival Perahu Naga dirayakan untuk mengenang penyair Tiongkok Chu Yuen yang pada 200 tahun lalu menenggelamkan dirinya di Sungai Milo bacang ke dalam sungai untuk menghalau ikan agar tidak memakan jasad sang penyair. Perayaan Festival Perahu Naga di Beijing juga ditandai dengan resital puisi dan karya sastra lainnya di beberapa kuil dan taman. Tidak hanya itu, beberapa daerah juga menampilkan aneka kostum tradisional untuk menyemarakan festival. Festival Perahu Naga juga dirayakan di Taiwan, Hong Kong, dan beberapa etnis Tiongkok di sejumlah negara. Di Jerman, bir telah diproduksi sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Menurut cerita rakyat, tempat pembuatan bir tertua sejak zaman prasejarah dimulai di kota kecil 39 km sebelah barat kota Frankfurt. Karena ceritanya ini, warga Klumbach yang didominasi etnis Bavaria rutin merayakan pembuatan bir dalam perayaan Klumbach Beer Fest secara meriah. Semua pembuat bir paling enak akan berkumpul dan mendemonstrasikan bagaimana mereka membuat bir. Berbagai lomba tradisional juga digelar untuk pengunjung dan turis, seperti lomba mengangkat tong lengkap dengan busana Bavarian yang unik. Festival bir ini biasanya berlangsung pada puncak musim panas. Perayaan ini biasanya berlangsung selama 9 hari dengan berbagai kegiatan menarik. Festival Bir Klumbach berpusat di sebuah persimpangan jalan di depan bangunan tua yang elegan dan ikonik. Festival Bir Klumbach begitu melegenda di masyarakat Jerman. Sampai-sampai festival di kota kecil ini diadopsi untuk Oktoberfest di Munich, Jerman sejak 1810. Anggur dan melambai-lambaikan sapu tangan berwarna merah di jalan-jalan Pamplona yang padat. Para penonton bersorak-sorak dari jendela dan balkon saat festival ini dimulai secara resmi. Perlombaan lari yang paling terkenal di festival ini akan dimulai esok harinya. Orang-orang yang cukup berani akan berlari melewati jalan-jalan kota ini dengan disusul kawanan banteng ganas di belakangnya. Terkadang ada banteng yang diabadikan dalam novel The Sun Also Rises, karya Ernest Hemingway. Salah satu
tempat yang banyak diminati saat musim panas adalah Copenhagen, Denmark. Khususnya di bulan Mei hingga September, jalanan di Copenhagen akan lebih hidup dari biasanya. Di antaranya adalah Roskilde Festival. Salah satu festival terbesar di Eropa ini berlangsung dari 27 Juni sampai dengan 4 Juli setiap tahunnya. Hebatnya, para pengunjung akan dipersilahkan untuk memulai mendirikan tenda masing-masing di sebuah tempat bernama Dream City. Selain sebagai penonton, para pelancong pun akan diperkenankan mengisi acara melalui lomba kemah paling kreatif. Inilah salah satu keunikan dari Roskilde Festival. Tontonan seperti ini banyak diminati oleh mereka menyukai keramaian dan sukacita. Selain itu, pengunjung juga bisa menikmati acara musik yang dikemas sedemikian rupa yang pastinya dapat memuaskan penonton di sana. Sepertinya negara-negara di daerah Karibia tahu persis bagaimana caranya merayakan pesta dan festival musim panas. Setiap akhir pekan kedua di bulan Agustus, negara Kepulauan Grenada menyiapkan kejutan untuk wisatawannya. Spice Mass, sebuah festival pesta rakyat, siap menemani liburan Anda di negara kepulauan ini. Parade para penari dengan kostum-kostum cantik lengkap dengan musiknya mengisi festival 2 mingguan ini. Warna-warni baju dan bulu-bulu dari berbagai kostum pengisi acara terlihat menghiasi sepanjang parade ini. Tidak hanya di situ, beragam kontes seperti kontes kecantikan dan kostum juga masuk dalam rangkaian festival Spice Mass. Pemirsa, itulah ke-7 festival musim panas versi on the spot. Berbagai spesies hewan di dunia ini hadir dengan ciri dan keunikan masing-masing. Dengan bentuknya yang beraneka ragam, tentulah tiap anggota tubuh atau organnya memiliki fungsi khusus, seperti tanduk untuk pertahanan diri, gigi tajam untuk mengoyak mangsa, atau kaki yang kuat untuk melompat. Namun tahukah Anda bahwa ada beberapa hewan di dunia ini yang memiliki organ dengan fungsi yang tak biasa? Hewan apa sajakah itu? Inilah 7 hewan dengan fungsi organ unik versi on the spot. Ternyata bukan hanya telinga lebar yang digunakan oleh gajah untuk mendengar. Namun kaki gajah ternyata juga bisa dipakai untuk menyimak panggilan dari kelompok gajah lain. Hewan ini memang diketahui mampu mengeluarkan suara berfrekuensi rendah untuk berkomunikasi dengan kawanan gajah lain yang berada dalam jarak beberapa kilometer. Gelombang getar yang merayap lewat permukaan tanah ini bisa dirasakan oleh gajah lain melalui kakinya yang sangat peka. Gajah akan memperingatkan kehadiran predator pada kawanan gajah lain melalui peringatan bernada rendah. Begitu mereka merasakan getaran pada kaki mereka, maka gajah-gajah akan bereaksi dengan berkelompok membentuk lingkaran. Gajah-gajah kecil pun akan berada di tengah-tengah lingkaran untuk perlindungan mereka. Selanjutnya adalah katak Rheobatrachus. Katak ini adalah katak khas Australia yang bisa melahirkan melalui mulut. Tak seperti layaknya katak-katak lain yang biasa meletakkan telurnya di dalam air. Spesies ini termasuk hewan gastric brooding. Katak Rheobatrachus akan menelan telurnya yang sudah terbuahi, kemudian menetaskan keturunannya di dalam perutnya. Selanjutnya, ia akan melahirkan bayi-bayi kataknya melalui mulutnya. Sayangnya, spesies unik ini telah punah di tahun 1983.
Para peneliti pun tengah berusaha untuk menghidupkan kembali spesies ini melalui cloning. Selanjutnya adalah gurita. Hewan yang merupakan golongan cephalopoda ini memiliki 8 buah lengan. Lengannya ini dilengkapi dengan alat pengisap berupa bulatan-bulatan cekung yang digunakan untuk bergerak di dasar laut dan juga menangkap mangsa. Namun di luar itu, ternyata lengan gurita bisa mencicipi rasa. Dengan sentuhannya, gurita bisa mengecap apa yang tengah dipegang oleh lengannya tersebut. Kudanil merupakan mamalia berukuran besar yang berasal dari Afrika. Hewan terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih ini senang tinggal di dekat air tawar seperti danau dan sungai. Salah satu yang menarik dari kudanil adalah kemampuannya untuk buang gas melalui mulut. Ini tentu berbeda dengan kebanyakan makhluk atau hewan yang ada di bumi. Menurut para peneliti, kudanil mampu melakukan ini karena struktur pencernaannya yang memiliki lubang sempit. Sedangkan rongga perutnya sangatlah besar. Hal inilah yang menyebabkan gas yang seharusnya keluar lewat anus justru dikeluarkan lewat mulutnya. Tikus ini bernama Latin Condylura cristata, namun lebih dikenal dengan nama tikus hidung bintang. Sesuai namanya, tikus ini memiliki hidung dengan tentakel-tentakel seperti bintang. Banyak yang menyangka bahwa tentakel ini merupakan alat penunjang bagi hidungnya. Namun tentakel ini justru digunakan oleh sang tikus untuk meraba, terutama meraba mangsanya. Tentakel ini sangat sensitif. Ada sekitar 25.000 sensor pada 22 buah tentakelnya. Tikus ini tidak mempunyai kemampuan penglihatan. Jadi tentakel inilah yang digunakan untuk mendeteksi mangsanya yang berukuran kecil seperti serangga air, cacing, dan moluska. Kalajengking air merupakan binatang sejenis serangga yang hidup di permukaan air. Namun tampilan serangga ini memang mirip dengan kalajengking. Terutama anggota tubuh bagian depan yang menggenggam dan menyerupai penjepit kalajengking. Uniknya, bagian ekor kalajengking air berfungsi sebagai alat pernafasan. Bagi kalajengking air atau Nepidae, ekor ini bagaikan snorkel yang kadang disebut dengan sifon. Saat ekor ini diangkat ke permukaan air, udara mengalir ke dalam tabung sifon. Dengan cara itulah kalajengking air mengambil oksigen. Seekor katak kecil bernama Gardiner dari Republik Seychelles, Madagaskar ini memiliki struktur tubuh yang aneh. Katak ini tidak memiliki telinga dan juga gendang telinga untuk mendengar suara. Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa katak Gardiner tidaklah tuli. Mereka ternyata tetap bisa mendengar. Katak ini mendengar dengan menggunakan rongga mulut. Rongga mulut ini berfungsi menangkap gelombang suara dan mengirimnya ke telinga bagian dalam. Sistem paru-paru dan otot katak juga berkontribusi mentransmisikan suara ke dalam telinga bagian dalam. Pemirsa, itulah ketujuh hewan dengan organ unik versi On The Spot. Terima kasih telah menyaksikan On The Spot.
Saksikan terus informasi unik dan hal-hal menakjubkan versi On The Spot lainnya setiap Senin hingga Jumat pukul 19:15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Trans 7. Selamat malam.